What's up guys, welcome back to my channel, Wilukun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Di episode kali ini, gue akan membawakan kisah seram dari daerah Magelang, dimana kisah ini mengisahkan tentang 8 orang teman yang sedang berjalan-jalan dan menginap di rumah temannya, yaitu sebuah studio patung. Nah, bagaimana keseramannya akan langsung saja gue bawakan kepada kalian. Saya adalah orang yang juga tidak peka akan hal-hal mistis yang ada di sekitar saya. Meskipun saya percaya bahwa alam gaib itu ada, namun selama kita tidak mengganggu ketenangan mereka, saya rasa tidak masalah. Izinkan saya untuk bercerita kali ini. Suatu sore di bulan Mei, saya dan teman saya berdelapan berkesempatan untuk menginap di rumah teman saya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Pemandangannya indah. Dari rumah teman saya, kami dapat melihat pemandangan matahari terbit di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Meskipun pemandangannya indah, di malam hari suasana berbalik, yaitu sangat sepi karena pertama jauh dari kota, dan kedua, rumah teman saya ini agak terpencil. Orang-orang yang tinggal di Magelang, terlebih yang dekat dengan Candi Borobudur, banyak yang berprofesi sebagai pemahat patung. Tak kecuali ayah dari teman saya ini. Beliau adalah salah satu pemilik studio pahat yang cukup sukses. Lahan sekitar rumahnya luas, maka dari itu sebagian lahan digunakan sebagai tempat produksi patung. Kedatangan kami di rumah tersebut cukup malam. Suasana yang gelap dan sepi menambah perasaan ngeri kami ketika melihat patung-patung berjejer di sepanjang jalan masuk ke rumah teman kami. Ada banyak patung di sana, mulai dari patung Buddha yang sangat besar, patung Bunda Maria, patung Dewi Kuan Im, hingga patung Buto. Saya ingat ada satu patung yang menyeramkan yang dipajang tepat di depan pintu masuk. Namun, sayang saya tidak ingat patung apakah itu. Setengah dari rombongan kami adalah perempuan. Terlebih, ada salah satu orang dari rombongan kami yang paham mengenai hal gaib. Maka sudah pasti, suasana yang seperti itu kami gunakan untuk menakut-nakuti teman-teman perempuan kami. Singkat cerita, kami disambut sangat baik oleh orang tua teman kami. Kami pun dipersilakan untuk beristirahat di lantai 2. Sedikit gambaran dari lantai 2. Di lantai tersebut ada satu ruang besar mirip aula dan 3 kamar tidur. Salah satu kamar tidur memiliki dinding kaca di kedua sisinya, sehingga suasana di luar rumah terlihat langsung di hadapan kasur. 2 kamar pertama diperuntukkan bagi teman-teman kami yang perempuan, sementara 1 kamar dengan dinding kaca untuk yang laki-laki. Bayangkan, kamar kaca itu dengan suasana malam pada saat itu, sepi dan gelap. Di depan kamar ada pohon durian dan rambutan yang dedaunannya hampir masuk ke kamar. Dengan suasana seperti itu, tentu tidak ada yang mau tidur di dalam kamar kaca tersebut. Karena saya tidak pernah memiliki pengalaman gaib, saya tidak ragu untuk akhirnya tidur sendirian di kamar tersebut. Teman yang lain lebih memilih tidur di aula besar. Oh iya, ada 2 hal yang belum saya sebutkan tentang kamar kaca tersebut. Pertama, jalan masuk kamar tersebut ada di bagian kaca, melalui teras dan tidak ada pintu penutup. Kedua, kamar tersebut adalah satu-satunya kamar yang ada toiletnya di lantai 2. Namun, lagi-lagi toilet di kamar tersebut tidak ada pintu penutupnya. Saat itu, saya sudah berbaring di kasur, sudah selimutan, dan lampu sudah saya matikan. Saat mencoba untuk memejamkan mata, saya dikagetkan dengan suara flash di toilet kamar tersebut. Saya tidak melihat ada orang masuk ke kamar tersebut sejak tadi loh. Karena iseng, saya berteriak, "Suara apa itu?" Dan saya bilang, "Hei, itu siapa? Setan ya? Kalau memang setan, keluarlah, biar kupukuli kamu." Lalu, salah satu teman perempuan saya, sebut saja Upik, keluar dari toilet tersebut, berjalan melintasi kamar tanpa ekspresi lalu keluar. Sebagai catatan, teman saya ini kadang memakai jilbab, kadang tidak. Namun pada saat ini, dia mengenakan jilbab. Karena Upik memang orang yang bullyable atau sering dibully,
di antara kami ya. Saya tidak ragu meneriaki dia saat dia melintas di kamar. Kukira kamu setan, Pik. Sudah mau kupukuli tadi kamu. Upik sebenarnya adalah perempuan yang rempong dan banyak berbicara. Dan saya sedikit heran, kok si Upik ini diam saja saat lewat tadi. Terlebih setelah saya teriaki, dia tetap diam saja. Tak ambil pikir panjang, saya memutuskan untuk memejamkan mata saya kembali. Setelah 5 menit berlalu, tiba-tiba Upik datang ke kamar yang saya tempati bersama satu teman kami yang lain. Kali ini dia tampak sangat berbeda. Sudah tidak mengenakan jilbab, kelihatan sangat ekspresif karena menahan buang air kecil, dan kali ini disertai ocehan-ocehan. Setelah mengetahui kalau ternyata toiletnya tidak berpintu, dia kembali mengoceh dan akhirnya turun ke lantai 1 untuk mencari toilet lain. Saya pun tidak ambil pikir dan kembali tidur. Pagi-pagi, kami pamit untuk pulang. Kami menyempatkan diri untuk mampir di sebuah warung soto. Nah, disitulah saya ingat kejadian malam hari sebelumnya. Kejadian tentang teman kami Upik yang 2 kali ke toilet kamar. Yang pastinya toilet kamar yang kaca tadi ya guys ya. Saya pun menanyakan mengapa dia harus ke toilet lagi padahal 5 menit sebelumnya dia sudah ke toilet yang sama. Dia pun kebingungan, teman saya yang lain juga kebingungan. Terlebih yang satu kamar dengan Upik. Singkat cerita, dari pengakuan Upik dan teman-teman yang lain, ternyata Upik sudah melepaskan jilbabnya sejak sampai di kamar yang dia tempati. Selain itu, dia juga mengaku bahwa dia hanya sekali ke kamar yang saya tempati. Loh, lalu siapa sosok Upik yang pertama tadi? Mungkin kembaran gaib si Upik kali ya. Nah, itulah cerita yang dibawakan oleh narasumber. Cerita ini mengingatkan gue dengan sosok double ganger ya guys ya, atau sosok kembaran gaib lah bisa dibilang. Memang kembaran gaib ini banyak banget kejadian di dunia ini ya guys ya. Ada juga yang bilang kalau kembaran gaib itu bisa muncul ketika kita memanggilnya, apalagi pas kecil guys. Kalau anak kecil sering bermain dan dia mengatakan dia sedang bermain dengan seorang anak, biasanya sih dia bermain dengan kembaran gaib. Dan salah satunya bagaimana bisa memanggil kembaran gaib ya, adalah keinginan untuk bermain dengan kembaran gaib tersebut. Tapi entah mengapa, ada juga yang mengatakan kalau double ganger itu adalah sosok hantu yang ingin memperlihatkan dirinya atau sedang mengganggu. Jadi sosok jin kan bisa berubah menjadi wujud yang dia inginkan. Nah, ada yang percaya juga sosok double ganger itu adalah sosok jin yang ingin mengganggu manusia yang sedang berada di tempatnya, khususnya orang yang tidak beriman tinggi. Itu yang gue tahu tentang double ganger ya guys ya. Tapi gimana sih menurut kalian kisah yang satu ini? Memang kisahnya super simple banget, kejadiannya juga kayak flash gitu, cepet berlalu ya guys ya. Tapi ada gak sih kalian yang punya pengalaman seperti ini, melihat sosok double ganger, atau kalian juga merasa kalian ada double gangernya? Kalau kalian mau share cerita pengalaman mistis kalian, bisa banget kalian share di podcast Cerita Seram bersama gue Willy Kun guys. Caranya gampang banget, kalian langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun. Nah, itu dia kisah hari ini guys. Jangan lupa inilah saatnya kalian untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan share juga podcast Cerita Seram ini. So, gua Willy Kun mau mohon izin dulu untuk mengakhiri podcast kali ini guys. See you guys in the next video. Willy Kun sign out. Salam horor guys.